Masih tentang liburan dan masih berlatar rumah saudara atau keluarga. Cerita kedua yang bakal gue ceritain malam ini adalah pengalaman masa kecil dari Intan yang awalnya ngerasa kalau liburan sekolahnya itu biasa-biasa aja. Hmm, Sampai satu malam, dia dan kedua sepupunya mutusin buat main petak umpet di rumah saudaranya ini. Hmm. Yang ternyata nggak sepenuhnya kosong, Nat, Moy. oke. Ternyata ada yang mau diajak main juga malam itu. Uh, Singkat cerita, keluarga besar Intan tuh libur sekolah tahun itu emang ngumpul di rumah tantenya yang belum sepenuhnya selesai direnovasi. Lantai bawah tuh udah cukup nyaman buat dipakai, tapi ya lantai 2 tuh emang masih kosong. Belum ada kasur, belum ada perabotan, dan bahkan sebagian dindingnya pun masih bau semen. hmm, Dan karena sebagian besar keluarga udah pada pulang duluan, makanya di akhir-akhir liburan itu cuma sisa Intan, tantenya, Ayu, sama Sandi. Jadi 3 sepupu nih, Intan, Ayu, sama Sandi itu yang seumuran dan emang mereka selalu main bareng tiap libur sekolah. Oke. Ada satu hari, momennya tuh udah sore menuju maghrib, mereka ini bosen banget di rumah. Tapi ya mau keluar juga nggak bisa karena beneran lagi hujan deras. Tiba-tiba Ayu nih, yang masih SD itu, nyeletuk buat ngajak main petak umpet. Nah si Sandi ini ngelanjutin bilang, main di atas aja kalau gitu, biar tambah serem, kata Sandi gitu. hmm, Tanpa pikir panjang, Intan nerima ajakan barusan. Mereka langsung naik ke lantai atas, mulai pada main tanpa bawa alat penerangan apapun. Ronde pertama, Ayu jadi yang jaga. Permainan beneran berjalan seru banget, apalagi cahaya yang minim tuh bikin Intan sama Sandi tuh nyaru bayangannya. hmm. Makanya susah buat ditemuin. Nah barulah di ronde kedua nih, pas giliran Intan yang jaga, hal-hal aneh tuh mulai kejadian, Nat, Moy. Sambil merem, ngitung, Intan ini ngedenger ada suara langkah kaki lari ke sana kesini. Tapi di antara suara-suara itu, ada satu langkah yang kedengeran beda banget. Langkahnya pelan, keseret, kayak bukan lari, tapi lebih ke ngendap-ngendap gitu. Intan langsung ngeburu-buruin hitungannya, apalagi dia beneran ngerasa di belakang dia tuh kayak ada beberapa orang baris manjang gitu. Dan pas dia balik badan buka mata, ruangan tuh beneran gelap banget. Lebih gelap dari sebelumnya. Dan gak ada Oke. siapa-siapa ternyata. Intan coba buat jalan pelan-pelan sambil ngeraba-raba tembok, dan akhirnya dengan gampang dia nemuin Ayu nih, yang ternyata ngumpet di balik pintu kamar kecil. Tapi pas ketahuan, Ayu ini gak kaget. Dia cuma diem aja, berdiri di situ. Udah tuh, Intan lanjut buat nyari Sandi. Dan pas banget ada di belakang tangga, Intan langsung lari dan nemu orang lagi. Tapi itu bukan Sandi, Nat, Moy. Itu Ayu lagi. Lah? Intan bingung dong. Dia langsung nanya, Ayu, kamu pindah tempat? Kan tadi kamu udah ditemuin. Tapi Ayu jawab, enggak, aku dari tadi di sini kok. Ya. Terus yang sebelumnya ditemuin siapa dong? Baru juga jalan ronde kedua nih, tapi di situ Intan udah nggak enak aja nih perasaannya. Dia pengen buru-buru turun ke lantai bawah. Tapi ya Ayu nyuruh buat nyari Sandi dulu, biar bareng-bareng aja turunnya. Kata Ayu, barusan Sandi itu masuk ke kamar ujung. Tapi di situ tuh kelihatan Sandi kayak ngajak satu anak kecil gitu buat sembunyi bareng. Hah? Akhirnya dengan nekat mereka berdua ini nyamperin kamar ujung atas itu. Yang pas masuk ke kamar ini, baunya tuh beneran apek lembab gitu, Nat, Moy. Dan pas baru masuk, Intan sama Ayu ini dengar ada suara nafas pelan, terus terengah-engah gitu, kayak abis lari. Coba dipanggil tuh di situ si Sandi, tapi nggak ada jawaban. Terus tiba-tiba Ayu nyolek Intan sambil nunjuk kalau di ujung ruangan yang ketutupan semacam gorden gitu, kelihatan ada kaki. Intan langsung buru-buru ke sana buat ngebuka gordennya tuh. Excited banget karena nemu Sandi. Plus juga sekalian yang ngajak langsung jalan aja keluar dari ruangan itu. Pas dibuka, ternyata itu bukan Sandi, Nat, Moy. Terus? Lebih tepatnya emang gak ada siapa-siapa. Jadi beneran cuman telapak kaki doang, tanpa badan, itu berdiri ngadep ke arah Intan. Terus si telapak kaki ini abis ketahuan, mesti abis kelihatan gitu ya sama Ayu dan Intan, itu beneran lari kenceng gitu, masuk ke bawah rak kayu, sambil kedengeran suara anak kecil ketawa gitu. Dan di detik si kaki ini hilang dari pandangan Intan sama Ayu, masih dari arah bawah rak ini, tiba-tiba ada suara anak kecil, bukan suara Sandi. Suaranya tuh lebih cempreng kayak bukan manusia gitu. Suara ini bilang, aku udah nemu Sandi, Kak. Hah? Gitu suaranya. Wah, Intan sama Ayu teriak ketakutan, terus langsung lari gitu aja ke lantai bawah. Dan pas baru banget sampai di ruang tengah lantai bawah, di sana udah ada Sandi yang lagi jalan gitu, sambil terus megangin perutnya. Ternyata dari tadi Sandi ini nggak ikut ronde kedua main petak umpet, soalnya dia tuh sakit perut katanya. Oh. Intan sama Ayu langsung pucat tuh detik itu juga.
Karena ya sekarang yang ngerasa ada hal aneh tuh gak cuman dia sendiri kan. Intan sama Ayu langsung nyeritain tuh apa yang mereka alamin barusan ke Sandi. Dan di tengah-tengah cerita itu tuh dari lantai atas kedengeran kayak ada kursi atau meja gitu diseret-seret suaranya. Mereka emang takut, tapi katanya rasa penasaran mereka tuh lebih gede dari rasa takut mereka. Makanya mereka sepakat buat nyoba main satu ronde lagi, tapi areanya cuma pakai beberapa ruangan ujung lantai 2 aja. Dan sekarang harusnya giliran Sandi buat jaga kan. Udah tuh, Intan coba buat ngumpet di belakang tumpukan kardus kosong yang manjang gitu. Nggak selang beberapa lama, Ayu ternyata juga jalan ke arah situ buat ngumpet. Nggak tahu ini miskom di siapa, tapi tiba-tiba Sandi ini juga datang buat ikutan ngumpet di situ. Sandi ini kaget, soalnya kata dia ngelihat ada orang berdiri di pojok ruangan, ngadep ke arah tembok, rambutnya panjang, bajunya putih kotor, berlumuran tanah basah gitu. Nah, Sandi pikir barusan itu tuh Intan. Pokoknya mereka ini debat kecil lah di situ, karena kayak ya harusnya siapa nih yang jaga gitu kan. Terus tiba-tiba di tengah mereka lagi debat kayak gitu, dari kejauhan, makin lama makin ngedeket kedengeran ada suara orang ngitung, Nat, Moy. Suaranya tuh cempreng, mirip kayak yang tadi suaranya. Dan hitungannya tuh cepet banget, gak cuman sampai angka 30, tapi lebih dari itu. Bahkan ngitungnya sampai ratusan, tapi cepet banget. Tapi anehnya, kali ini gak ada suara langkah kaki. Dari ujung kardus kelihatan abis itu ada 2 tangan yang kayak nyengkrem gitu. Udah pada merinding tuh mereka di situ. Terus lo tau gak? Kan tangannya ini posisinya tuh di ujung kiri tumpukan kardus. Masa tiba-tiba di ujung kanan tumpukan kardus yang secara jarak ada kali 2-3 meter, itu nongol gitu aja kepala anak kecil cewek, senyum, tapi matanya serba gelap. Anjir. Dan sambil bisik-bisik gitu ngomong, "Sekarang giliran aku jaga kan ya?" Gitu. Intan, Ayu sama Sandi tuh langsung lari kenceng ketakutan. Dan mereka bertiga ini bisa ngelihat dengan jelas, Nat, Moy. Kalau tadi tuh emang beneran anak kecil cewek, tapi emang badannya tuh kok pisah-pisah gitu, terbang sama gerak gitu masing-masing. Intinya setelah kejadian barusan, Intan langsung ceritalah ke tantenya yang ada di bawah. Tapi tantenya ini cuma bilang, "Iya, lantai 2 emang belum pernah dibersihin, udah lama kosong, jangan kesana dulu ya." Dan karena ucapan tantenya barusan ini, Intan, Ayu sama Sandi beneran udah gak berani lagi buat naik ke sana. Mereka lebih milih buat istirahat tidur bareng di kamar bawah rame-rame. Intan pikir dengan gak pergi ke lantai atas lagi, semuanya tuh bakal aman-aman aja. Tapi di proses buat mereka usaha tidur ini, mereka tuh sama-sama ngedenger kalau dari lantai atas ada suara cempreng yang masih ngitung gak selesai-selesai sambil manggil-manggil bilang, udah belum ya?" Aduh. Takut banget. Nah, puncaknya di sini, Nat, Moy. Pokoknya Intan sama sepupu-sepupunya ini akhirnya bisa tidur. Tapi di tengah malam, hawanya tuh tiba-tiba jadi gerah banget sampai-sampai Intan ini kebangun dari tidurnya. Dan pas Intan kebangun, lu tau apa yang terjadi? Intan kebangun dan posisinya udah gak di kamar bawah, Nat, Moy. Hah, ke alam lain? Nah, Intan tuh tiba-tiba kayak udah di dalam lemari kayu tua gitu, tanpa ada Ayu sama Sandi di sebelahnya si Intan. Anjir. Terus tiba-tiba brak. Lemari ini kayak dipukul-pukul dari arah luar gitu. Terus jelas banget kelihatan dari sela-sela pintu lemarinya ini, di tengah ruangan yang gelap di depannya Intan, udah kelihatan ada sosok bayangan kecil masuk. Rambutnya panjang banget, mukanya pucet, tapi gerakannya kayak ngerangkak gitu sambil kepalanya muter 180 derajat. Wah. Buat semacam kayak ngecek ruangan gitu. Sosok ini cuma bilang, "Kan mainnya belum selesai, jangan tidur dulu dong." Gitu. Intan cuma nutup mulutnya, nahan biar dia gak teriak. Terus dari jauh kedengeran ada suara tangisan Ayu. Abis itu si sosok ini beneran gerak cepet buat nyamperin sumber suara itu. Anjir. Intan takut kalau sepupunya tuh kenapa-napa. Dia pelan-pelan ngebuka pintu lemari buat lari nyamperin Ayu juga. Dan pas akhirnya Intan masuk ke ruangan ujung lantai atas ini, di tengah-tengah tuh beneran udah ada Ayu sama Sandi nangis ketakutan. Pas Intan samperin buat cari tahu mereka kenapa, tiba-tiba sekarang malah Intan ikutan nangis. Dan gimana gak nangis? Soalnya tiba-tiba persis di depan mereka bertiga ini udah berdiri sosok yang tadi, Nat, Moy. Gak natap Intan, Ayu sama Sandi. Sosok ini cuma berdiri di tengah ruangan anteng, seolah-olah mastiin kalau mereka bertiga tuh bisa ngelihat kehadiran sosok ini. Terus pelan-pelan ngerangkak mundur keluar pintu, terus hilang gitu aja, nyatu sama kegelapan ruangan. Besok paginya pokoknya Intan, Ayu sama Sandi ini ditemuin sama tantenya udah tidur di ruangan ujung lantai atas itu, ruangan yang angker itu. Tantenya akhirnya langsung nganter balik satu persatu ponakannya ini. Dan pas nganter pun
tantenya juga cerita ke orang tua masing-masing. Intinya tantenya cuma nitip buat besok jangan lagi main petak umpet di tempat kosong, apalagi menjelang maghrib. Udah, cuman ngomong gitu doang, Nat, Moy. Cir, gak ada alasan dan ceritain kayak ini sosok cewek siapa, kenapa di atas angker gitu ya? Iya. Tapi dulu ya waktu gue masih kecil, cerita kayak gitu tuh banyak banget. Jangan main petak umpet di dalam lemari, bahkan lebih spesifik dalam lemari. Nanti katanya bisa pindah ke dunia lain. Moibi, cerita kali ini kiriman dari Paranoise yang gue rasa tuh masih sama kayak cerita-cerita kalian. Tapi sebelumnya gue bacain dulu ya. Salam dari si pengirim ini. Halo Scary Things, kenalin aku Rani, seorang ibu rumah tangga sekaligus punya toko pakaian kecil-kecilan di Bekasi. Aku pengen bagi cerita pengalaman liburan anak pertamaku, sebut aja namanya Farel. Kebetulan waktu itu dia baru aja naik kelas 5 SD. Waktu libur dihabisin di rumah aja, karena ya aku sama suami aku terlalu sibuk. Makanya biar gak bosen, aku kasih izin anak aku buat main sekaligus nginep di rumah adik kandung aku di Bogor. Karena kebetulan di sana emang ada sepupu-sepupu juga. Tapi ternyata ini adalah keputusan yang hampir bikin aku kehilangan anakku. Nah, gue ceritain ya. Jadi buat background story aja, Rani ini di sini bilang kalau anaknya ini dasarnya emang ekstrovert, supel, sama bisa dibilang mandiri lah. Dan karena itu juga Farel nih gampang banget bosen kalau gak ada kegiatan di rumah. Makanya waktu Farel ini bilang minta buat nginep beberapa hari di rumah tantenya, si ibunya ini tuh gak terlalu khawatir. Apalagi rumah adik kandungnya si ibunya ini tuh cukup besar, sebut aja namanya Nina. Ada 3 lantai dan kebetulan anaknya juga seumuran sama anaknya Rani ya. Di situ tuh si Rani emang kasih pegang anaknya HP buat dihubungin. Nah awalnya si Farel ini tuh semangat banget buat kesana. Tapi baru malam kedua tiba-tiba dia nelfonin si Rani nih ibunya sambil nangis-nangis. Di situ Farel ngomong, "Mah, aku nggak mau tidur di kamar atas lagi. Di sini ada yang suka bangun malam-malam, tapi bukan Tante Nina, bukan juga Om Afi, suaminya." Di sini Rani sempet bingung pas denger anaknya ngomong itu. Karena seinget dia di kamar atas itu tuh kamar tamu, persis di bawah loteng. Terus di sini kan Farel bukan tamu ya. Kenapa dia nggak tidur di kamar anak adiknya aja gitu? Tapi ya Rani di sini masih positive thinking aja lah. Dia mikir mungkin Farel tuh cuma takut aja karena beneran sendirian tidur di atas. Apalagi pas si Rani ini nyoba nelfon ke Nina, ke adiknya. Nina tuh cuma bilang kalau Farel ini kebiasaan tidurnya tuh tengah malam. Bisa jadi dia kecapean dan gampang kebangun lah gara-gara mimpi. Sampai akhirnya di malam berikutnya Farel ngevideo call Rani lagi. Kali ini tuh lebih panik lagi dari sebelumnya. Dia bilang kalau dia tuh denger ada suara langkah kaki mondar-mandir di depan kamar dia. Terus lampu di lorong tuh beneran mati nyala gitu. Dan si Farel ini tuh beneran sampai nunjukin video call ke Rani. Dan emang beneran kejadian Moibi. Terus pas Farel jalan ngedeket ke arah pintu, kamera HP-nya tuh diarahin ke sela-sela pintu kamar. Di sini Rani kaget banget. Kata dia di ujung depan kamar anaknya ini udah ada sosok orang berdiri ngebelakangin terus diem aja. Tapi tinggi badannya tuh beneran gak mirip Nina atau bahkan Afi. Bahkan bisa dibilang posturnya terlalu tinggi buat manusia. Terus rambutnya tuh ngejuntai sampai nyentuh ke lantai. Nah singkat cerita, besokannya si Rani ini sempet marah terus nyuruh Farel buat tidur di bawah. Tapi kata adiknya nih si Nina, semua kamar tuh udah penuh diisi sama keponakan-keponakan yang lain. Lantai di bawah ini cuma sisa kasur di ruang tengah dan persis depan TV kalau si Farelnya mau. Tapi ya Farel tetap gak mau karena takut soalnya kasur yang dimaksud ini juga tetap ngarah ke arah lantai atas. Rani sempat ada keinginan buat nyuruh anaknya pulang. Tapi ngelihat mukanya Farel yang kelihatan masih pengen main sama sepupu-sepupunya, di situ Rani langsung gak jadilah. Dia cuma minta buat si Farel ini tidur dengan lampunya tuh nyala keadaannya, terus gak usah dikunci lah pintunya biar ngerasa aman. Pokoknya malam itu Farel tuh sempat ngirimin voice note ke ibunya. Intinya Farel ngomong, "Mah, pintu kamarku karena gak dikunci jadi suka tiba-tiba kebuka sendiri, padahal udah ditutup rapat." Terus Farel ngerasa kalau sering ada yang masuk, tapi gak kedengeran suara langkah kakinya.
Jujur di sini si Rani ini udah mulai beneran khawatir sama si Farel. Sampai tiba-tiba masih di hari yang sama, persis tengah malam nih, gak ada angin, gak ada hujan, ada video call masuk ke HP-nya Rani. Dan itu dari Farel lagi. Tapi pas diangkat sama Rani, HP-nya kayak ditinggal anteng gitu aja, senderan ke tembok, ngehadep ke pintu kamar. Di sini Farel coba dipanggil-panggil, gak ngejawab sama sekali. Tapi malah kedengeran suara ngoroknya. Berarti si Farel nih tidur dong. Terus siapa nih yang nelfon Rani di situ? Dan gak lama dari situ, pelan-pelan pintu kamar Farel tuh beneran kebuka, Bi. Mirip sama apa yang diceritain sama Farel. Terus beneran ada kepala serba hitam gitu, rambutnya panjang, nongol kayak ngintip dari luar di sela-sela pintu gitu. Dan sosok ini pelan-pelan masuk ke kamar Farel. Dan pantas aja anaknya tuh gak pernah dengar suara langkah kaki. Soalnya sosok yang masuk ke kamarnya ini tuh beneran ngambang, kayak terbang gitu loh. Terus udah nih, pas sosok ini makin deket ke kasur Farel, teleponnya mati gitu aja. Si Rani nyoba buat telepon balik juga gak diangkat-angkat. Di detik itu juga Rani tuh langsung nyetir sendirian ke Bogor. Soalnya kebetulan suaminya tuh lagi dinas keluar kota. Dan sesampainya dia di Bogor sekitar jam 2:30 pagi, pas Rani nyamperin kamar Farel, dia tuh kaget soalnya di sana udah ada si adiknya juga, si Nina, lagi duduk di pinggir kasur sambil terus megangin tangannya Farel. Katanya Nina, dari awal tidur si Farel ini ngigo terus ngomong, "Jangan berdiri di situ, jangan masuk ya, jangan," gitu-gitu terus. Dan karena penasaran, Rani minta izin lah ke Nina buat pergi ke lantai atasnya, ke loteng, yang di dalamnya kebetulan tuh ada kamar kecil. Terus ada juga beberapa perabotan tua, terus jendelanya persis ngadep ke jalanan sepi. Dan pas Rani masuk ke loteng, katanya dadanya tuh terasa jadi berat banget, hawanya dingin, sama ada bau lembab yang tajam banget. Terus udah tuh, besok paginya si Rani langsung nanya lagi ke Nina, nanyain si kamar yang dipakai sama anaknya ini. Katanya emang kamar ini tuh udah lama kosong. Dulunya ini tuh kamar pembantu yang emang udah lama gak kepake, terus diganti jadi kamar tamu. Tapi sejauh ini gak ada yang berani tidur di situ. Soalnya katanya hampir semua yang pernah tidur di situ sering ketindihan. Nah, ngedenger itu si Rani jadi tambah marah dong. Dia gak terima lah kenapa anaknya dikasih kamar ini. Iya benar. Tapi si Nina nih cuma ngebela diri aja. Dia bilang, "Aku pikir karena Farel masih anak-anak, makanya gak mungkin diganggu." Anjir. Di sini intinya Rani mau langsung bawa pulang Farel, tapi besok. Dan karena masih ada waktu nginep semalam lagi, Rani minta Farel ini buat tidur di ruang tengah bareng dia. Rani di sini masih penasaran sama apa yang sebenarnya ngeganggu anaknya. Sampai persis di jam 2 pagi, tiba-tiba Farel nih jerit keras banget dalam tidurnya dia nih, sampai bikin Rani kebangun. Jadi dia ngigo-ngigo terus bilang, "Dia turun lagi, Mah." Di sini Rani refleks lah, langsung ngeliat ke arah tangga. Dan bener aja Bi, katanya di depan Rani beneran udah ada sosok bayangan hitam naik tangga sambil badannya tuh nunduk. Terus rambutnya tuh nyeret panjang di lantai, tapi ya kakinya gak ada, beneran ngambang terbang. Jujur gak tahu nih apa yang ada di pikiran Rani detik itu, tapi dia ini langsung lari ke arah tangga. Dan karena pas dia samperin itu kosong tiba-tiba, Rani mutusin buat naik ke lantai atas, bahkan sampai ke loteng. Dan sesampainya dia di loteng masih sama kondisinya, gelap, sunyi, dan tepat di sudut kanan loteng kelihatan ada kayak sosok orang berdiri gitu, tapi gak kelihatan nih wujud aslinya. Bahkan cermin yang ada di dekat situ aja tuh gak bisa mantulin badannya gitu, kayak goyang-goyang terus gitu. Rani pelan-pelan majuin langkah kakinya dia ngedeket ke sosok yang berdiri ini. Buat ngegambarin detailnya, kata Rani, sosok ini tuh beneran tingginya hampir setinggi langit-langit. Rambutnya panjang, kusut, nutupin wajah. Tangannya tuh ngejuntai ke lantai. Terus jari-jarinya tuh terlalu panjang untuk ukuran manusia. Badannya juga kurus dan kayak ngegantung dikit di atas lantai, gak nyentuh ke permukaan lantai gitu. Dan pas Rani ini ngelihat lebih lama, sosok ini gerak pelan muterin badannya, kayak sadar gitulah kalau si Rani ini nyadarin ada keberadaan dia. Tapi pas balik badan, si Rani ini kaget cuma bisa diem. Katanya si Rani, muka sosok ini tuh bukan kayak muka, cuma kulit pucat datar, gak ada mata dan gak ada mulut. Beneran gak kasat mata aja Bi. Rani mundur pelan, badannya udah gemeter, tapi tiba-tiba pintu kamarnya tuh
kayak ketutup sendiri. Dan di detik itu juga Rani tuh sadar, kayaknya setan ini tuh gak cuma pengen nunjukin diri doang. Setan ini emang lagi nunggu, lebih tepatnya nunggu Rani buat ngucapin sesuatu. Dan tanpa sadar, pelan-pelan Rani ini tuh bisik bilang, maaf. Udah, abis itu pintu kamar kebuka lagi kenceng, angin terus langsung masuk kenceng banget. Dan sosok ini tuh langsung hilang gitu aja Muibi. Dan pokoknya setelah malam ini, besokannya si Rani beneran bawa pulang Farel. Dan selama 2 minggu setelahnya ini, katanya Farel masih sering kebangun tengah malam. Terus suka ngejerit-jerit ketakutan sambil setiap ngelewatin tangga dia selalu bilang, jangan berdiri di situ ya, ini bukan tempat kamu. Tapi ya untungnya gak ada gangguan yang seserem malam itu lagi sih. Intinya Rani cuma nitip sebagai orang tua kita tuh harus hati-hati aja. Mungkin selama ini kita pikir kita bisa ngelindungin anak kita, tapi ternyata ada hal-hal yang emang dasarnya tuh gak bisa kita sentuh. Atau itu tuh lebih besar kemungkinannya buat dialamin sama anak-anak kalian. Gue sih lebih lebih ada curiga kalau ini ulah si tantenya itu. Iya benar, karena dari awal ya kayak sengaja aja gak sih Bi ditaruh di kamar itu sama tantenya. Maksud gue walaupun si Rani juga gak ceritain secara detail ya kenapa si Farel tuh bisa ditaruh di situ sama tantenya, gue malah lebih curiga ke sana. Entah memang tantenya sengaja atau mau dijadiin kelinci percobaan, gue juga gak tahu sih. Ya biasanya apalagi kalau misalnya kita liburan tuh bukan ke tempat-tempat angker gitu. Contoh ya, kalau misalnya kita ke candi atau ke pantai apa, kita udah tau lah kalau itu pasti ada cerita angkernya. Nah cerita-cerita kita kan bukan ke tempat wisata alam yang kayak gitu loh, ya kan? Gue yakin tuh pasti masih banyak banget tempat-tempat kayak hidden gem gitu yang kelihatannya tuh nggak horor tapi ternyata horor. Mau nggak lo kasih tau ke kita tempat yang kayak gitu mana aja?